Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Fatimah Nabila Aulia dengan nomor induk mahasiswa 1100001221400629. Perwakilan dari kelompok 12 Internet Hosting Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Angkatan 2022. Saya di sini tidak sendirian. Saya ditemani oleh 3 rekan saya untuk menjelaskan materi tentang tata urutan perundang-undangan. Perkenalkan, nama saya Adam Firdaus. Saya Rubin Herisana Sution, NIM 11000012140657. Halo, perkenalkan, nama saya Maria Immaculata Sekar Firnanda dengan NIM 1100001221400674. Yuk tanpa basa-basi, Mari kita masuki agenda atau materi tentang urutan perundang-undangan di Indonesia. Pancasila merupakan segala sumber hukum negara. Semua peraturan hukum yang ada harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hukum di Indonesia menggunakan asas lex superiori derogat lex inferiori, yang artinya adalah peraturan yang lebih tinggi mengabaikan atau mengesampingkan peraturan di bawahnya. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan yang diatur dalam undang-undang ini meliputi undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi yang pertama ada kejelasan tujuan, yang kedua ada kelembagaan atau penjabat pembentuk yang tepat, yang ketiga ada kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan, keempat dapat dilaksanakan, kelima kedaya-gunaan dan kehasilgunaan, keenam, kejelasan rumusan, dan yang ketujuh terakhir, keterbukaan. Adapun tata urutan peraturan perundang-undangan menurut TAP MPR nomor 3 MPR tahun 2003. Yang pertama, Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, ada ketetapan MPR RI. Ketiga, ada undang-undang. Keempat, ada Perpu. Kelima, ada peraturan pemerintah. Keenam, ada peraturan presiden. Dan yang terakhir, ada peraturan daerah. Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan dan disahkan oleh MPR yang terdiri dari anggota DPR dan DPD. Kemudian TAP MPR dibuat dan ditetapkan oleh MPR yang terdiri dari anggota DPR dan DPD. Lalu undang-undang dibentuk oleh DPR bersama Presiden. Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 meliputi hak dan kewajiban warga negara, pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara, serta pembagian kekuasaan negara, wilayah negara dan pembagian daerah, kewarganegaraan dan kependudukan, dan keuangan negara. Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan bukan sabda raja dan juga bukan apa kata presiden, tapi ia tertulis. Isi dari peraturan tertulis itu memuat norma hukum tetapi tidak memuat norma agama, norma kesopanan, atau kesusilaan. Peraturan perundang-undangan itu dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara dan atau pejabat yang berwenang. Di sini ada 2 subjek yang dapat membuat peraturan perundang-undangan, yaitu suatu lembaga negara atau pejabat yang berwenang dibentuk atau ditetapkan, dan kalau itu dibentuk hanya undang-undang. Peraturan Presiden atau yang disingkat Perpres adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden. Materi muatan peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang, materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Kemudian ada peraturan daerah. Materi muatan peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah, serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Nah, itu dia pemaparan tentang tata urutan peraturan perundang-undangan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kendati kapal akan karam, Tegakkan hukum dan keadilan.